Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Auliasari. Saya merupakan dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang diampu, yaitu Perencanaan Geometrik Jalan dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada proses pembelajaran ini menerapkan komponen delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah penyampaian materi, interaction adalah proses interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Sedangkan assessment adalah bagaimana penilaian yang akan saya lakukan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini menyajikan teori tentang aspek-aspek perencanaan, memahami konsep dasar alinyemen horizontal dan vertikal, dan mampu merencanakan geometrik jalan. Pada komponen delivery, terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini. Perumusan CPL diturunkan dari profil lulusan yang telah mengacu pada visi dan misi program studi teknik sipil. Materi pembelajaran disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan yang kemudian diturunkan kepada capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal dengan CPMK. CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan tahapan proses pembangunan jalan dan penampang melintang jalan. Yang kedua, mampu merencanakan parameter geometrik jalan. Yang ketiga, mampu mendesain alinyemen cekung dan cembung. Yang terakhir, mampu menjelaskan standar desain geometrik simpang. Untuk mencapai CPMK tersebut, saya dan koordinator bidang ilmu menerapkan 9 sub CPMK. Kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang telah diukur atau diamati merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Pada mata kuliah perencanaan geometrik jalan menganut konsep desain yang lebih menekankan pada cepat keberfungsian jalan dan menerapkan cara pembangunan yang efektif dan efisien. Seperti yang kita ketahui, wilayah-wilayah di Indonesia harus terhubungkan oleh jalan sehingga akses barang dan jasa dapat dilakukan ke seluruh penjuru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seyogyanya seorang calon engineer teknik sipil mampu mendesain dan pembangunan jalan ke arah yang efektif, efisien, ekonomis, dan berwawasan lingkungan. Dalam melaksanakan delivery, mata kuliah perencanaan geometrik jalan sampai dengan saat ini ada beberapa acuan yang digunakan dalam mata kuliah perencanaan geometrik jalan. Di antaranya yang pertama itu adalah unjuk jalan antar kota, yang kedua unjuk jalan perkotaan, yang ketiga unjuk jalan bebas hambatan, dan yang terakhir acuan yang berasal dari luar negeri. Komponen selanjutnya adalah interaction. Pada mata kuliah perencanaan geometrik jalan ini, proses pembelajaran mengikuti standar pembelajaran, yaitu berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Saya menggunakan metode pembelajaran SCL dengan menggabungkan metode small group discussion dan project based learning, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur. Mahasiswa diminta untuk mendesain geometrik jalan yang mulai dari mahasiswa dibagikan peta kontur, kemudian penentuan trase
dan stationing, perhitungan klasifikasi medan, perhitungan parameter jalan, dan analisa komposisi lalu lintas. Sudut tikungan kemudian dilanjutkan dengan perhitungan tikungan, alinyemen vertikal, dan yang terakhir adalah perencangan drainase. Untuk mendukung interaksi dalam mata kuliah, saya menggunakan e-learning Universitas Internasional Batam dan aplikasi WhatsApp untuk melakukan koordinasi dengan mahasiswa. Semua interaksi yang dilakukan untuk mendorong pembelajaran yang aktif, kritis, bertanggung jawab, dan saya sebagai dosen, sebagai fasilitator dan kontributor sehingga memotivasi pembelajaran serta menginformasikan atau memberikan petunjuk yang praktis. Komponen yang terakhir adalah assessment. Pada saat perkuliahan dimulai, proses penilaian disampaikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui bobot penilaian yang terdiri dari tugas, progres proyek, dan kehadiran dari setiap CPMK yang telah ditentukan. Sehingga nilai akhir dari mata kuliah ini sama dengan 90% dikali nilai CPMK ditambah 10% nilai kehadiran. Penilaian pada mata kuliah ini menganut prinsip edukatif, otentik, objektif, accountable, dan transparan. Demikianlah penjelasan terkait komponen delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah perencanaan geometrik jalan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, sesuai dengan minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan, ada yang ingat kita minggu lalu bahas apa? Alinyemen horizontal. Nah, minggu lalu kita membahas terkait perhitungan tikungan ya. Udah selesai perhitungan tikungannya? Kelompok 1 udah selesai? Sudah, oke. Jadi minggu ini kita lanjut terkait alinyemen vertikal. Jadi di awal kita sudah belajar terkait apa itu trase jalan, kemudian apa itu stationing, kemudian kita juga sudah menghitung komposisi lalu lintas, kemudian kita juga sudah menghitung FLHR gitu ya, parameter jalan, kemudian kita juga sudah membahas sudut tikungan, dan yang minggu lalu itu adalah perhitungan tikungan. Nah, jadi berdasarkan yang sudah kita lakukan, kita lanjutkan ke alinyemen vertikal. Nah, di sini ada gambar terkait alinyemen vertikal yang akan teman-teman gambar di kertas A0-nya gitu ya. Ada yang tahu apa itu alinyemen vertikal sebelum kita masuk ke materi? Apa itu alinyemen vertikal? Elevasi permukaan. Elevasi permukaan. Ada lagi? Elevasi permukaan jalan ya? Iya. Ada lagi selain yang dijawab Alfi? Darius? Apa Darius? Tahu nggak? Perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan pergerakan jalan. Oke, jadi kalau kita lihat secara teori gitu ya, alinyemen vertikal itu adalah sumbu jalan tegak lurus pada bidang gambar. Kalau kemarin alinyemen horizontal, ada yang masih ingat pengertiannya apa? Kalau alinyemen horizontal, Frank, ingat nggak Frank? Alinyemen horizontal, apa itu alinyemen horizontal? Proyeksi sumbu jalan tanpa median. Proyeksi sumbu jalan tanpa median, dan itu sudah teman-teman lakukan ya, sudah teman-teman kerjakan dan sudah teman-teman hitung. Nah, di sini yang kedua, alinyemen vertikal itu juga seperti yang kita lihat ya di gambar, kita bisa melihat tinggi rendahnya permukaan jalan. Nah, sehingga kita mendapatkan gambaran bagaimana kendaraan pada saat melakukan pendakian. Jadi akan kelihatan pada saat kelandaian nantinya. Kita akan bahas kelandaian juga. Selanjutnya, alinyemen vertikal ini dia berhubungan erat dengan biaya konstruksi. Masih ingat saya sampaikan di awal, nanti teman-teman juga akan menghitung galian dan timbunan. Nah, ini nanti
teman-teman temukan di alinyemen vertikal ini. Bagaimana teman-teman mendesain galiannya dengan timbunannya itu tidak jauh berbeda. Seperti yang kita sudah bahas juga, jangan sampai nanti bingung gitu ya, tanahnya mau dibuang kemana nih. Terus kemudian ada yang mau ditimbun, otomatis teman-teman harus membeli tanah gitu ya. Nah, jadi dalam desain ini kita mengasumsikan bahwa jumlah galian dan timbunannya itu tidak jauh berbeda. Nah, selanjutnya dalam merencanakan alinyemen vertikal, kalau bisa kita mengikuti medan alami. Nah, kemarin kita sudah menghitung klasifikasi medan gitu ya, berdasarkan titik stationing, kemudian kita dapat hasilnya dari perhitungan teman-teman. Apa aja kemarin kategori medannya yang teman-teman hitung? Ada yang datar dan ada yang berbukit gitu ya. Nah, jadi nanti dari masing-masing klasifikasi medan tersebut, standar yang teman-teman gunakan itu juga akan berbeda. Nah, selain itu, kita juga harus mempertimbangkan keseimbangan pekerjaan tanah. Nah, itu yang galian timbunan. Kemudian penampilan. Jalan itu kan, apalagi semakin ke sini, jalan itu tidak lagi hanya sebagai pemenuhan infrastruktur terhadap kebutuhan masyarakat. Tapi mungkin misalnya nih, akan menjadi ikon suatu daerah, suatu kota gitu ya. Misalnya contoh kayak Batam sendiri gitu ya. Itu ada jembatan yang merupakan bagian dari jalan juga gitu ya, akan menjadi ikonik. Jadi penampilan juga sangat mempengaruhi dengan desain yang akan teman-teman lakukan. Kemudian yang paling penting tentunya keselamatan. Kita mendesain geometrik jalan, yang paling utama itu adalah keselamatan. Jangan sampai nanti jalan yang kita desain justru membahayakan pengguna kendaraan. Kemudian drainase, ini akan kita bahas setelah kita menghitung alinyemen vertikal ini. Drainase bagaimana seharusnya kita mendesain drainase yang baik sehingga pada saat terjadi hujan gitu ya, tidak tergenang airnya di jalan, sehingga biasanya kalau di kota-kota besar ada yang menyebabkan kemacetan yang parah gitu ya, karena saluran drainasenya tidak didesain dengan baik. Kemudian nanti ada kelengkungan vertikal maksimum dan minimum yang diizinkan, dan di sini kita nyatakan dengan nilai K. Jadi nilai K itu kita pertimbangkan berdasarkan 3 faktor. Yang pertama jarak pandang. Nah, kemarin saya juga pernah baca skripsi mahasiswa, dia khusus membahas terkait jarak pandang. Jadi analisis jarak pandang misalnya karena kondisi geometrik jalannya yang tidak sesuai dengan standar. Nah, itu sebenarnya teman-teman juga bisa mengambil topik tersebut. Nah, di mana jarak pandang ini persyaratan dalam semua situasi untuk keselamatan pengemudi. Jadi yang kita pikirkan sama seperti struktur gitu ya. Di struktur kan kita memasukkan semua beban. Ada beban angin, beban apa lagi kalau di struktur? Beban mati, beban hidup, beban gempa gitu ya, kalau di daerah rawan gempa. Kalau Batam kan tidak ya. Nah, jadi di transportasi jarak pandang juga harus kita estimasikan di semua kondisi. Jangan hanya misalnya kalau cuacanya cerah aman nih Bu, tapi kalau hujan atau malam hari gitu ya, atau kondisinya berubah, itu jarak pandangnya sudah tidak aman lagi. Jadi teman-teman harus mengambil yang the worst case-nya. Kemudian penampilan. Nah, ini penampilan berkorelasi terkait timbunan dan galian tadi. Jadi misalnya jangan sampai bentuk jalan itu, mungkin teman-teman pernah menemukan, ada nggak kira-kira jalan di Kota Batam yang desainnya itu terlalu mencolok, dari yang nanjak terus terlalu curam, turunnya ada nggak kira-kira di Batam? Kalau di Bengkong kayaknya karena topografi ya. Nah, jadi kalau jalan yang didesain kayaknya nggak ada ya. Rata-rata jalan di Batam itu jalannya lurus gitu ya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi karena dari penampilan kan dia akan nanti orang kan ngikutin jalan yang ada gitu ya. Jadi penampilan itu sebenarnya bonusnya gitu. Cuman untuk keselamatan dari tampilan yang tidak bagus itu juga bermasalah. Nah, kenyamanan berkendara. Kira-kira nih teman-teman sebagai pengguna kendaraan, teman-teman nyaman itu di jalan yang seperti apa sih? Kriteria geometrik jalannya?
Gimana, Frank? Yang tidak banyak lubang. Apalagi? Datar. Apalagi? Biel? Tidak banyak tikungan. Oke. Jadi itu merupakan beberapa kriteria gitu ya. Kalau misalnya berlobang, Frank, itu mungkin arahnya lebih ke perkerasan ya. Perkerasan jalan raya, bagaimana kita memaintain perkerasannya tahan gitu ya. Kemudian sesuai yang kita rencanakan supaya tidak ada terjadi kerusakan jalan. Tapi kalau misalnya datar, kemudian kalau bisa tikungannya jangan yang terlalu tajam gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita membahas kelandaian. Jadi alinyamen vertikal ini erat hubungannya dengan kelandaian. Jadi di dalam alinyamen vertikal ini ada kelandaian minimum dan ada kelandaian maksimum, di mana pengaruh kelandaian terhadap kecepatan kendaraan disesuaikan dengan tipe jalannya. Nah, ada yang jalan bebas hambatan, ada jalan raya gitu ya, ada jalan sedang dan ada jalan kecil. Seperti yang bisa teman-teman lihat di tabel yang ada di slide. Kemudian terbagi lagi menjadi 3, ada yang medan datar, bukit, dan gunung gitu ya. Kebetulan dari desain yang teman-teman kerjakan kemarin itu rata-rata ada yang dapat bukit kemarin. Ada ya. Tapi ada yang datar juga ya, ada yang dapat yang datar, tergantung dari perencanaan trase jalannya. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau kendaraan kecil gitu ya. Nah, pengaruh kelandaian ini sebenarnya itu lebih berpengaruh ke truk. Jadi kalau misalnya kendaraan kecil, kelandaian 3% dia masih oke gitu ya. Tapi kalau misalnya truk pada saat dia turun gitu ya, dia kelandaiannya mencapai 5%. Kemudian pada saat nanjak dia bisa sampai 7% gitu ya. Nah, jadi kita merencanakan kelandaian itu berdasarkan kendaraan truk yang bermuatan. Jadi seperti yang kita pada umumnya di bidang konstruksi, kita pasti merencanakan itu yang the worst case-nya. Kemudian ada safety factor gitu ya. Kalau misalnya safety factornya berapa gitu dari yang kita rencanakan, dari standar yang ada, kemudian kita tambahkan lagi sebagai safety factornya. Nah, selanjutnya biaya konstruksi. Biaya konstruksi sudah kita bahas sebelumnya. Nanti juga akan desain teman-teman akan mempengaruhi biaya konstruksi yang akan kita keluarkan. Nah, ini adalah di slide kita bisa lihat merupakan bentuk dari lengkung vertikal. Jadi ada lengkung vertikal cembung dan ada lengkung vertikal cekung. Nah, di sini ada kelandaian jalan, kemudian ada perbedaan aljabar kelandaian jalan, dan ada panjang lengkung vertikal. Nah, dari sini nanti teman-teman akan menghitung dan menggambar di kertas kerjanya. Nah, ini sebenarnya adalah persamaan yang menjadi dasar bagaimana kita menghitung perhitungan lengkung vertikal. Nah, ini keterangannya. Kemudian yang akan kita kerjakan pada malam hari ini adalah perhitungan lengkung vertikal berdasarkan kontur teman-teman. Ada bawa konturnya? Ada ya? Oke, sekarang kita coba buka masing-masing konturnya. Kita buka dulu konturnya. Di sini kita bisa lihat ya, di contohnya titiknya ada banyak gitu ya. Kalau di teman-teman kan hanya ada titik A, PV1, dan B. Ya. Selanjutnya nanti teman-teman bikin tabel seperti yang ada di slide. Sehingga nanti akan menghasilkan alinyamen vertikalnya. Oke? Nah, jadi teman-teman tentukan dulu sekarang di stationing mana dia. Oke. Alfi, kelompoknya
Contoh misalnya titik A-nya berada di stasioning mana? Pasti 0 kan? Oke. Kemudian PV1-nya di mana? Stasioning berapa? 0 plus 300. Berapa? 0 plus 300. 300. Kebetulan sama ya. Kalau yang PV2-nya 450. Oke. Jadi begitu juga selanjutnya ya. Teman-teman yang lain juga lakukan hal yang sama. Selanjutnya kita bahas ke elevasi. Nah, jadi sekarang teman-teman harus pindahkan dulu ke bawah, ke sini. Supaya mengetahui elevasinya. Elevasinya seperti apa. Jadi harus dibuat, ini nanti stasioningnya dipindahin ke bawah. STA 00 sampai berapa ini? STA 2150 di sini. Jadi dibuatin dulu di sini, nggak apa-apa. Coba dikerjakan dulu. Ini kelompok berapa? 4 ini? 3. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Coba dikeluarkan kertasnya. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok terakhir, kelompok 5 ya? Ada, Bil? Oke, jadi dikerjakan dulu. Oke, ini dipindahin ke bawah. Kan misalnya di sini. Jadi di sini. Ini kan nanti untuk kan nanti ini 2 cm kan ya. Ini 2 cm, 2 cm berarti di sini penamaannya STA. Iya, STA 00. Ya, lanjut. Oke. Nah, ke atas ini adalah berapa konturnya, elevasi konturnya yang paling bawah. Berapa? 70. Coba buat di sini datumnya 68 misalnya. Iya. 68 yang kontur paling elevasi kontur paling tinggi berapa? Kertasnya berapa? Coba dicek dari klasifikasi medannya. Kertasnya nggak bawa Bu yang beda kan? 68 dari yang mungkin Iya. Oh, bawah sini. Dari A. Iya kan yang paling bawah. Kita ambil yang paling bawah dulu. Nanti kita lihat yang paling tingginya berapa. Nanti tinggal di 68. Oh, itu skalanya paling sama tinggi. 68 kemudian ditulis dulu nggak apa-apa di sini. 68 di sini berarti tambahin 2 sampai ke atas. Oke, berarti sekarang elevasi gitu ya. Elevasi berapa PV1-nya? Contoh elevasinya. Elevasinya kan yang ini, yang dari elevasi. Ini tengah ya, Bu? Iya. 63,2. Oke.
Kemudian delta H. Delta H berdasarkan rumus, berarti sudah tahu ya. Kalau di depan berarti 125 dikurang 125. Begitu juga 10, sudah tahu kan ya datanya dari mana ya? 135 dikurang. Oke, paham ya sampai sini ya? Datanya dari mana? Kemudian delta X. Kalau dari rumus stationing 2 dikurang stationing 1. Stationing 2-nya berarti 300. 300 dikurang 0. Makanya hasilnya paham ya ke bawahnya. Kalau yang selanjutnya dibagi delta H dibagi delta X. Dari mana datanya? 0 bagi 300. Begitu selanjutnya ya. Oke. Delta Q-nya. Paham ya sampai delta Q ya? Oke. Selanjutnya ada keterangannya. Lengkung vertikalnya ada yang cekung, ada yang cembung gitu ya. Bu, dari mana sih dapatnya 70 gitu ya. Jadi ini adalah standarnya. Kita pakai standar ASTO tahun 2021 dan ini juga dipakai pada perencanaan desain geometrik jalan tahun 2021 yang terbaru gitu ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di depan panjang lengkung vertikal cembung yang ini ya contohnya. Kalau dari kecepatan rata-rata teman-teman kemarin kan ada yang kelas 1, ada yang kelas 2. Kalau kelas 1 berapa kemarin kecepatan rencananya? Ada berapa? 80 km per jam. Kalau yang kelas 2? Ada yang dapat kelas 2? Kalau ada yang dapat, nanti dia yang 60 km per jam. Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang kelas 1 berarti di sini ya. Kecepatan rata-ratanya yang ini, ya. Kemudian kalau kita tarik garis ini ke sini dan kita hitung dari 0 gitu ya. Berarti 10, 20, 30 40, 50, 60, 70. Gitu ya. 70-nya di kecepatan rata-rata yang 80. Nah, makanya dia lengkung vertikalnya 70. Paham sampai sini cara perhitungannya?